Oke, kita bakal bahas cerita yang lagi rame banget nih. Ini kisah influencer Clara Shinta, yang pernikahannya yang baru seumur jagung tiba-tiba jadi sorotan publik. Tapi yang paling menarik dari semua ini adalah gimana drama yang jadi tontonan satu negara itu justru mungkin jadi penyelamat hubungan mereka. Aneh kan? Nah, semuanya meledak ke publik gara-gara curhatan samar-samar di media sosialnya Clara. Cuma dengan kutipan ini, tanpa konteks apa-apa, netizen langsung heboh berspekulasi. Wah, ini beneran udah di ujung tanduk ya. Ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sih? Pernikahan yang baru banget mulai bisa sampai ke titik separah ini dan secepat ini. Yuk, kita coba cari tahu akar masalahnya. Betul, cuma 52 hari. Krisis ini pecah bahkan sebelum pernikahan mereka genap 2 bulan. Angka ini bukan cuma angka loh. Ini benar-benar nunjukin betapa cepat dan intensnya konflik yang mereka hadapi dari awal. Kalau kita telusuri, pemicu dari semua drama ini kedengarannya sepele banget, sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, cuma gara-gara sebuah koleksi foto. Jadi, ceritanya sebelum nikah, Clara sama suaminya, Alec, itu udah punya satu perjanjian yang jelas banget. Mereka berdua sepakat buat hapus semua foto sama pasangan di masa lalu, biar bisa benar-benar mulai lembaran baru dari nol. Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Suaminya udah menuhin janjinya, tapi dia nggak sengaja nemuin kalau Clara ternyata belum. Dia ngelihat koleksi foto-foto Clara dari masa prahijrahnya, yang Clara sendiri sebut sebagai zaman jahiliyahnya. Bedanya jomplang banget. Di satu sisi, suaminya udah 100% bersih-bersih. Di sisi lain, Clara 0% belum mulai sama sekali. Pembelaan Clara sih, dia kewalahan karena jumlah filenya ada 77.000 lebih. Dan ya, dia emang suka nunda-nunda pekerjaan yang segede itu. Tapi, ya kita semua tahu lah ya, ini masalahnya bukan cuma soal foto. Sering banget kan kayak gini, masalah kecil itu cuma jadi tanda kalau ada retakan yang jauh lebih dalam. Mari kita lihat isu yang lebih mendasar di hubungan mereka. Tentu aja enggak dong. Foto itu cuma puncak gunung esnya aja. Itu cuma gejala dari masalah komunikasi dan kebutuhan emosional yang jauh lebih besar yang udah lama ada di bawah permukaan. Ini dia nih inti dari miskomunikasi mereka. Love language-nya nggak nyambung. Suaminya nunjukin rasa sayang lewat sentuhan fisik, kayak gandengan tangan atau pelukan. Sementara Clara, dia butuhnya quality time, pengen ngobrol, didengerin, diperhatiin. Tapi seringnya perhatian suaminya malah ke drama Cina di handphonenya. Statement dari Clara ini ngena banget dan ngerangkum semuanya. Buat dia ini bukan soal materi atau uang, tapi soal kebutuhan emosional paling dasar yang dia rasa nggak terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk merasa disayang dan jadi prioritas. Yang bikin hubungan ini makin menarik adalah fondasinya. Mereka tuh nggak cuma sekedar menikah, tapi mereka kayak mencoba mendesain sebuah hubungan yang aman lewat serangkaian aturan formal yang super detail. Perjalanan mereka ke pelaminan emang nggak biasa. Mereka nggak pacaran formal, tapi temenan. Terus berkomitmen kalau cocok ya langsung nikah. Keduanya juga sama-sama lagi di perjalanan hijrah, yang puncaknya suaminya jadi mu'alaf sebelum mereka akhirnya sah. Mereka bahkan punya perjanjian pranikah yang disahkan notaris. Isinya lengkap banget, ada pisah harta total, aturan soal transparansi komunikasi, bahkan sampai klausul hak asuh anak yang spesifik banget kalau sampai ada yang selingkuh. Ini semua adalah upaya mereka buat membangun rasa aman berdasarkan pengalaman masa lalu. Oke, dengan semua masalah dan aturan yang ada, gimana ceritanya mereka bisa balik lagi dari ujung tanduk? Nah, bagian selanjutnya ini dramanya benar-benar kayak di film, penuh lika-liku. Prosesnya, wah, intens banget. Clara nurunin egonya dan minta maaf duluan. Awalnya, suaminya nolak dan malah ngasih sinyal kalau perpisahan udah nggak bisa dihindari. Merasa digantung, Clara minta kepastian, bahkan sampai harus ngajarin suaminya yang seorang mu'alaf cara mengucapkan talak. Nah, titik baliknya di sini. Suaminya nolak buat ngucapin talak itu. Malah dia tiba-tiba muncul di kamar Clara. Setelah Clara nyerah dan pasrah, malah suaminya yang berbalik arah. Ada lebih dari 70 panggilan tak terjawab dari dia. Ini jadi sinyal kepanikan dan bukti nyata kalau dia sebenarnya nggak mau kehilangan Clara. Setelah baikan, mereka sadar kalau aturan di atas kertas saja tuh nggak cukup. Mereka akhirnya bikin pendekatan baru yang lebih proaktif. Mereka ngejadwalin rapat rutin selama sebulan buat saling kasih masukan jujur. Sebuah sistem buat benerin komunikasi mereka secara aktif. Tapi, terobosan terbesarnya justru datang dari sumber yang paling nggak disangka-sangka. Publik. Iya,
Para netizen, mereka ternyata nggak cuma nonton, tapi ikut campur. Mereka ngebanjirin DM suaminya dengan berbagai nasihat. Menurut Clara, tekanan dan masukan dari luar inilah hikmahnya. Itu yang mendorong suaminya buat refleksi diri dan akhirnya mau berubah. Kisah Clara Shinta ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang relevan banget di zaman sekarang. Di era di mana batas antara privat dan publik makin tipis, mungkinkah membuka masalah ke publik secara blak-blakan, walaupun berantakan, secara paradoks, justru bisa jadi jalan menuju penyembuhan dan ikatan yang lebih kuat? Sesuatu buat kita renungkan bareng-bareng.